Sesi bedah mendalam kita, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang penting banget nih buat Anda para pemimpin sekolah. Kita ngomongin sistem baru pengelolaan kinerja kepala sekolah atau PKKS yang sekarang udah ada di platform Merdeka Mengajar, PMM itu. Sumber kita panduan resmi dari Kemendikdasman, panduan teknis penilaian periodik, sama beberapa lihat langsung ke platformnya gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kalau dilihat tujuannya nih, sistem baru ini kayaknya mau bikin penilaian kinerja tuh lebih bermakna ya. Fokusnya ke pengembangan diri kepala sekolah dan katanya sih biar nggak ribet sama administrasi. Bener nggak sih? Gitu. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang lebih luas kan? Mengacunya ke Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 sama nomor 1 tahun 2023. Nah, Kemendikdasmen coba menerjemahkannya khusus buat kepala sekolah, biar relevan. Tujuannya yaitu dukung transformasi pembelajaran. Ada 3 merdeka yang mau dicapai. Merdeka dari beban administrasi, merdeka pilih indikator yang relevan, sama merdeka unjuk kinerja yang berdampak nyata gitu. Oke, merdeka ya. Nah, terus siapa aja nih yang terlibat dalam proses di PMM ini? Pemain utamanya gitu? Pemain utamanya jelas Anda, kepala sekolah, sebagai pegawai yang dinilai. Terus atasan penilainya itu kepala dinas pendidikan, sebagai pejabat penilai kinerja. Oh ya, perlu dicatat juga, kepala dinas itu bisa aja membentuk tim kinerja. Seringnya sih melibatkan pengawas sekolah ya. Tim ini bantu pemantauan pembinaan, tapi ya pembentukannya tergantung daerah masing-masing. Oke, kepala sekolah, kepala dinas, bisa ada tim kinerja juga. Lalu gimana sih alur kerjanya dalam setahun? Beneran lebih ringkas nggak nih? Secara umum, ada 5 tahap utama dalam siklus tahunan. Pertama, dan ini pondasi banget ya, pemutakhiran data. Jadi pastikan dulu data NIK, NIP, UNOR, NPSN Anda itu sinkron antara Dapodik, SIASN BKN, sama Dukcapil. Ini penting banget, kalau nggak sinkron, nanti PMM-nya nggak lancar. Wah, data dulu ya. Oke, dicatat. Harus sinkron. Terus tahap kedua apa? Kedua, perencanaan di PMM. Nah, di sini Anda susun SKP, sasaran kinerja pegawai. Yang menarik, Anda diminta fokus ke 3 hal aja, cukup 3. Pertama, 1 indikator praktik kinerja. Ambilnya dari rapor pendidikan sekolah Anda, yang bagian kepemimpinan pembelajaran, dimensi D3 itu. Kedua, fokus perilaku spesifik dari 7 aspek perilaku kerja berakhlak. Pilih aja mana yang mau ditingkatkan. Ketiga, 1 indikator kompetensi dari model kompetensi KS yang ingin Anda kembangkan tahun itu. Cuma satu-satu aja fokusnya. Cuma 1 indikator praktik kinerja, terus 1 fokus perilaku per aspek, dan 1 kompetensi. Wah, lebih fokus ya berarti? Iya, harapannya begitu. Ketiga, pelaksanaan. Ini intinya, proses pengembangan diri. Ada diskusi persiapan sama atasan, terus observasi kinerja, diskusi umpan balik, sama upaya tindak lanjut. Observasinya cuma sekali setahun rangkaiannya. Keempat, penilaian. Nah, di akhir periode, kepala dinas menetapkan predikat kinerja Anda. Kelima, integrasi. Penting nih, hasil akhir di PMM ini nyambung ke kinerja BKN. Udah ada essay bersamanya kok. Jadi ya secara alur memang lebih terstruktur di PMM. Menarik banget itu soal fokus cuma 1 indikator praktek kinerja. Gimana cara menilainya? Apa cukup pas diobservasi aja gitu? Dari 8 indikator kepemimpinan pembelajaran. Tapi penilaiannya itu lebih ke upaya peningkatan Anda sepanjang tahun, prosesnya. Gimana Anda refleksi, upaya belajarnya apa, perubahan prakteknya gimana setelah diskusi dan observasi. Gitu. Jadi ini tentang siklus perbaikan. Diskusi persiapan, observasi, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, terus refleksi tindak lanjut. Prosesnya yang dilihat. Oh, jadi proses peningkatannya ya, bukan cuma hasil sesaat. Oke, paham. Nah, kalau perilaku kerja BR akhlak itu gimana? Betul. Itu kan ada 7 nilai dasar ASN ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Anda nggak dinilai semuanya plek gitu. Tapi diminta pilih 1 fokus perilaku spesifik di tiap aspek yang mau ditingkatkan. Nanti dinilainya ya berdasarkan gimana perilaku fokus itu kelihatan sehari-hari. Atasan atau tim kinerja yang lihat dampaknya.
Oke, pilih fokus perilaku ya. Terus soal pengembangan kompetensi nih, banyak yang khawatir. Wah, mesti ngumpulin sertifikat banyak lagi dong. Bener nggak sih? Terus, lakukan kegiatan pengembangan yang relevan. Jenisnya, jumlahnya, itu fleksibel. Diskusi aja sama atasan enaknya gimana. Yang paling penting nih, Anda nggak perlu lagi repot upload bukti fisik, sertifikat, atau kejar poin angka kredit atau JP minimal. Penilaiannya fokus ke kualitas refleksi yang Anda tulis di PMM. Apa yang dipelajari, gimana dampaknya ke kinerja. Itu intinya. Wah, refleksi jadi kunci ya, bukan sertifikatnya. Ini benar-benar beda sih pendekatannya. Iya, harapannya biar lebih mendalam proses belajarnya. Oke, terus gimana dengan dokumen-dokumen sekolah yang biasanya jadi bukti? KOSP, perencanaan, laporan, rangkuman kehadiran guru, masih perlu diupload nggak? Ini juga bagian dari penyederhanaan. Dokumen-dokumen itu, KOSP, perencanaan satuan pendidikan, laporan, rangkuman kehadiran, itu kan memang bukti penting ya. Tapi di PMM ini, Anda cukup konfirmasi aja kalau dokumen itu ada dan udah sesuai. Nggak ada lagi kewajiban unggah dokumen-dokumen tebal itu ke sistem PMM buat penilaian kinerja. Tinggal checklist konfirmasi aja. Cukup konfirmasi. Wah, ini beneran memangkas beban administrasi ya. Oke, tadi di awal disebut ada panduan teknis penilaian periodik buat kepala dinas. Itu apa lagi? Penilaian tambahan? Oh, itu. Fitur penilaian periodik itu memang ada di PMM buat kepala dinas, tapi fungsinya agak beda. Di panduannya disebut itu alat bantu. Sifatnya nggak wajib, biasanya dipakai untuk kebutuhan administrasi kepegawaian, mungkin bulanan atau tribulanan, yang kadang diminta instansi lain, kayak Kemenpan RB, BKN, atau Pemda gitu. Sistem di PMM bisa kasih rating awal, tapi kepala dinas bisa sesuaikan lagi sebelum dikirim ke e-kinerja BKN. Jadi, ini terpisah dari siklus penilaian kinerja tahunan utama Anda yang tadi kita bahas, yang fokus ke praktik kinerja dan pengembangan itu. Oh, jadi itu lebih untuk administrasi kepegawaian periodik ya, bukan penilaian kinerja utama kepala sekolahnya. Oke, jelas sekarang? Iya, betul. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pengelolaan kinerja kepala sekolah yang baru ini, intinya pergeseran fokus. Dari yang mungkin dulu kerasa kayak beban administrasi, cuma centang-centang, sekarang jadi siklus belajar dan pengembangan diri yang terus-menerus. Harapannya sih lebih relevan sama kebutuhan sekolah Anda, lebih simpel prosesnya di PMM, dan ujung-ujungnya dampaknya lebih nyata ke kepemimpinan dan kualitas pembelajaran. Menarik sekali ya pergeseran fokusnya. Ini jadi bikin mikir nih buat Anda yang mendengarkan. Dengan penekanan kuat di dialog, refleksi yang jujur, sama upaya perbaikan yang terukur ini, kira-kira gimana ya pendekatan baru PKKS ini bisa Anda pakai untuk benar-benar mengubah cara Anda memimpin sehari-hari? Bukan cuma buat menuhin syarat penilaian, tapi jadi mesin penggerak perbaikan nyata di sekolah Anda. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita berikutnya.